Halo, selamat sore Tribuners. Orang baku dapat lagi dalam Tribun Baku Dapa. Sore hari ini tanggal 16 Oktober 2020, hari Jumat, hari yang baik untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sore hari ini saya host Maximus Genewa alias Acok, kedatangan dua tamu kaum muda milenial. Saya perkenalkan, mereka adalah para pendiri komunitas Marijo Belajar. Nah, saya pertama memperkenalkan Meina Agustia Ngangi. Iya. Ya, Meina ini adalah founder dari komunitas Marijo Belajar, dan sebelah sana ada Bro Vicky Manangkalangi. Iya, Kak. Ya, Bro Vicky ini adalah co-founder dari komunitas Marijo Belajar. Oke, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini adalah kaum milenial berani keluar dari zona zaman. Maaf, bukan zona zaman, zona nyaman. Oke, silakan. Kita supaya lebih enak bicara, kita buka dulu ya, buka Pak. masker, silakan. Supaya lebih. Nah, Meina dengan Vicky, saya sempat membaca sekilas tentang komunitas Marijo Belajar ini. Bisa dijelaskan dulu komunitas Marijo Belajar ini apa sih? Apa saja kegiatannya, tujuannya? Oke, Kak, jadi saya ini kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia apa Manado, bebas? Bisa. Ya, Oke, Kak, jadi Marijo Belajar ini memiliki visi di mana menjadi platform yang bisa memberikan wadah bagi generasi muda Indonesia agar bisa lebih produktif dan inovatif dalam rangka tercapainya target SGDS 2030. Jadi visi dari Marijo Belajar itu sesuai dengan SGDS 2030, di mana SGDS 2030 ini merupakan aksi global yang sudah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, di mana untuk mengurangi kemiskinan, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. Jadi dari SGDS ini memiliki 17 tujuan dan ada 169 target yang akan dicapai pada tahun 2030. Jadi kami berawal dari situ sehingga kami membentuk komunitas Marijo Belajar ini. Kemudian dilihat juga dari banyak anak-anak muda yang nggak berani gitu keluar dari zona nyaman mereka, gitu sih, Kak. Seperti itu. Iya, mungkin Vicky. Iya sih, seperti yang sudah dikatakan Meina tadi, bahwa kami punya visi misi, yaitu target kami sebenarnya adalah anak muda, di mana kami ingin membekali anak muda, di mana komunitas Marijo Belajar ini bisa menjadi suatu wadah yang bisa memberikan anak muda tempat untuk berinovasi dan kreatif dan terus ada produktif untuk mencapai target SDGs 2030 itu. Nah, dasar dari kami buat komunitas Marijo Belajar yaitu itu, ada masalah yang kami lihat dari anak muda, di mana banyak sekali anak muda yang kalau mau dilihat mereka punya potensi yang besar tapi tidak dipergunakan dengan baik. Nah, mengapa tidak dipergunakan dengan baik? Karena mungkin kurangnya sosialisasi atau edukasi untuk mengembangkan potensi anak muda tersebut. Nah, maka kami ciptakan Marijo Belajar sebagai wadah bagi anak muda untuk bertumbuh dan berkembang. Saya tertarik dengan kata Marijo Belajar. Kenapa tidak Marijo bermain, Marijo makan, Marijo Bapontar? Ini kan karena ajakan-ajakan untuk anak-anak muda mungkin lebih itu, atau mungkin ada di dalam selipan belajar ini bermain, atau silakan bisa dijelaskan memang. Oke, jadi kenapa kami memilih Marijo Belajar? Karena kami sebagian itu memang dari Minahasa Utara dan Sulawesi Utara kan. Jadi di sini kami mengambil Marijo, bahasa dari Manado itu sendiri, dan belajar bahasa Indonesia yang kami gunakan, kemudian kami gabungkan menjadi Marijo Belajar. Jadi seperti itu sih, Kak.
Mungkin Vicky. Oke, jadi saya mau jelaskan bahwa orang yang mau bertumbuh dan berkembang keluar dari setiap permasalahan, keluar dari zona nyaman ini adalah orang yang mau terus belajar. Nah, ada istilah mengatakan bahwa long life education, pembelajaran atau pendidikan seumur hidup. Jadi pembelajaran itu tidak hanya terbatas pada suatu ruangan di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya, tapi pembelajaran itu diharapkan bisa terjadi dimanapun, kapanpun selagi kita masih hidup. Gitu. Oh, ya. Makanya diambil kata Marijo belajar. Marijo merupakan kata ajakan, sedangkan belajar itu merupakan kata untuk melakukan ajakan tersebut, belajar untuk mengupgrade diri. Oke, saya juga tertarik karena sasaran kalian ini anak-anak muda. Iya. Iya, Kak. Nah, saya pengen tahu latar belakang anak-anak muda ini yang masuk dalam komunitas Marijo Belajar ini seperti apa? Apakah semuanya mungkin sudah berpendidikan, kemudian sudah punya kerja atau bagaimana? Silakan. Jadi latar belakang dari anak-anak yang join di komunitas Marijo Belajar ini beragam sih Kak. Ada yang udah lulus kuliah, ada yang masih sementara kuliah. Jadi kami tidak membatasi setiap anak-anak muda yang ingin join dan ingin bertumbuh, berkembang dan belajar bersama dengan kami di komunitas Marijo Belajar ini. Jadi dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang sarjana sastra, ada yang sarjana hukum, dan kami sama-sama belajar untuk bertumbuh bersama di sini. Berapa kira-kira jumlah anggotanya sekarang? Untuk anggota inti, kami punya anggota inti ada 12 orang, terdiri dari fasilitator dan partner fasilitator. Jadi tiap divisi kami punya fasilitator dan partner fasilitator. Dan kami punya 5 divisi. Divisi event dan program, kemudian ada divisi multimedia, divisi jurnalis, divisi public relation, dan yang terakhir divisi moderator dan notulen. Di tiap-tiap divisi itu punya fasilitator dan partner fasilitator. Nah, di dalamnya juga kami tidak melihat bahwa yang bisa terlibat dalam komunitas Marijo Belajar adalah orang-orang yang sarjana dan berpendidikan tinggi. Ada juga yang masih SMA, yang sementara menekuni pendidikan dan belum memiliki status gelar sarjana, tapi kami terbuka dengan mereka karena kami pikir bahwa kami sebenarnya membutuhkan orang-orang yang berkomitmen untuk sama-sama memajukan generasi kita, generasi muda. Ya, kalau bisa tahu sebarannya apakah cuma di Sulawesi Utara ini atau mungkin sudah menyebar ke provinsi yang lain? Oke, jadi Kak, untuk komunitas Marijo Belajar ini, tim inti itu memang dari Sulawesi Utara, dan untuk volunteer itu sudah menyebar se-Indonesia. Jadi ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Papua, pokoknya sudah menyebar semua gitu. Oke, saya pengen tahu, mungkin juga Tribuners di rumah, bukan cuma saya ya sebenarnya. Apa sih yang kalian buat dalam komunitas? Kegiatan-kegiatan apa yang kalian bikin? Kegiatan yang kami buat yaitu pertama edukasi. Seperti yang sudah kami katakan bahwa pendidikan atau edukasi ini sangat penting, karena bagaimana kita membekali orang kalau misalnya kita diam di tempat, kita tidak memberikan informasi yang bermutu bagi orang-orang di luar sana. Mereka punya sumber daya, mereka punya potensi, tapi kalau tidak diberikan arahan, tidak diberikan informasi untuk mengembangkan potensi mereka, itu sia-sia. Jadi program yang kami buat yaitu edukasi, dan kami punya program, bisa mungkin dijelaskan oleh Meina. Iya. Jadi Marijo Belajar ini Kak udah ada program. Yang pertama itu pas baru terbentuk kami punya program BIMO atau Bincang Motivasi, dan sampai saat ini sudah sampai BIMO Part 5. Jadi BIMO Part 5 ini akan kami adakan dalam waktu dekat ini. Yang kedua kami punya festival seminar online, sudah sampai di Part 2 dan baru selesai minggu lalu dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Kami juga punya program Marijo Belajar 30 menit dan itu live IG. Dan kami juga sementara menyusun untuk program-program ke depannya. Jadi masih ada beberapa program yang akan kami lakukan dan akan kami keluarkan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang lain, agar nantinya mereka bisa lebih mengoptimalkan segala potensi yang ada pada diri mereka itu. Kalau bincang motivasi, BIMO, Iya, BIMO. itu isinya seperti bagaimana? Oh iya,
Jadi bincang motivasi atau BIMO itu judulnya bincang motivasi. Jadi di situ kami mengundang para narasumber yang bisa memberikan motivasi, inspirasi kepada sahabat-sahabat muda atau generasi muda. Jadi seperti itu. Bentuk pertemuannya seperti bagaimana? Bentuk interaksinya? Oh iya, karena ini mengingat dalam masa pandemi ya Kak, jadi kami virtual. Oh iya. Virtual, lewat Google Meet, lewat Zoom, live YouTube, dan lain sebagainya. Kami berdayakan agar bisa teman-teman semua mendapatkan edukasi yang bermanfaat. Kemudian ada juga tadi sempat disebut festival seminar online. Iya, Nah, itu sudah berapa kali tadi? Satu kali? 2 kali. Dua kali? Udah sampai part 2. Itu part 2. Isinya apa saja yang dibahas? Nah, silakan. Untuk festival seminar online part 1, kami mengangkat tema Quality Education in the New Normal Era. Nah, kami juga ambil tema ini berdasarkan hasil riset kami bahwa di era pandemi ini kita harus keluar dari zona pandemi, bukan hanya berlarut-larut dalam suatu permasalahan ini. Makanya kami buat webinar di mana membahas mengenai kualitas pendidikan di saat new normal. Nah, kami bekerja sama dengan salah satu Universitas Negeri Manado, dan bersyukur juga mereka bisa mengiyakan kerjasama kami dan mereka bisa menyediakan untuk beberapa narasumber yang tadinya kami sempat ragu bahwa seorang profesor doktor bisa gabung dengan komunitas Marijo Belajar, dan ternyata ada juga orang-orang yang mau berkontribusi memberikan sumbangsi mereka, pengetahuan yang mereka punya untuk disalurkan dalam komunitas kami Marijo Belajar dalam festival seminar online, dan kegiatan itu bisa boleh berjalan selama 6 hari. Dan bersyukur juga ketika kami melewati festival seminar online, peserta itu membludak, ada sekitar 7.000 peserta yang daftar, dan mereka mengikuti kegiatan dengan berbagai macam pertanyaan yang disodorkan gitu. Dan dari festival seminar online part 1, kami lanjut dengan festival seminar online part 2 yang baru selesai minggu kemarin. Kami mengangkat tema mental health awareness dalam rangka kesehatan mental dunia. Kami rasa bahwa ini penting. Untuk apa kita memiliki pengetahuan, kita memiliki skill, tapi kesehatan mental kita terganggu. Nah, jadi ini harus sejalan, sehingga kami mengangkat mental health awareness supaya bisa memberikan atau membekali para generasi muda ataupun masyarakat luas di luar sana, agar supaya kesadaran akan kesehatan mental ini meningkat. Karena banyak yang tidak sadar akan hal ini penting sekali. Oke. Ada juga tadi saya sempat mendengar kalian punya divisi-divisi ya. Iya. Nah, ada divisi, bisa dijelaskan fungsi dari atau peran masing-masing divisi ini, apakah mereka membentuk kegiatan tersendiri atau bagaimana? Oh ya, jadi kami punya divisi event dan program. Jadi event dan program ini mereka yang merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh komunitas Marijo Belajar. BIMO ini dihasilkan dari divisi event dan program, kemudian FSO juga dihasilkan dari mereka, dan untuk perencanaannya juga mereka. Dan kemudian ada divisi jurnalis. Jurnalis ini biasanya mereka buat riset, bekerja sama juga dengan beberapa divisi lain yang terkait, dan mereka bisa mengangkat topik-topik yang untuk diangkat, dibuat sebuah konten. Biasanya dibuat dalam bentuk tulisan, dibuat dalam bentuk video. Pokoknya mereka memberdayakan semua sosial media yang bisa di-share informasinya. Itu divisi jurnalis. Kemudian ada divisi multimedia. Nah, multimedia ini kebanyakan kalau mau dilihat mereka yang bekerja di belakang layar, yang nggak pernah tampil di depan, tapi usaha mereka, kegiatan mereka itu terlihat nyata. Kalau dilihat di feed Instagram kami, itu hasil-hasil karya mereka. Dan setiap webinar dilaksanakan itu bisa dilaksanakan ada Zoom dan live YouTube, itu karena mereka juga. Jadi luar biasa kerja mereka. Selanjutnya ada public relation. Nah, public relation ini yang bekerja untuk menjalin kerjasama, membuat kemitraan antara komunitas Marijo Belajar dengan mitra yang lain. Kami juga sempat membuat classroom collaboration, di mana itu ada kerjasama dengan salah satu provider, dan yang mengakomodir itu dari public relation. Dan sempat juga FSO, Festival Seminar Online Part 1 dan 2,
ada menjalin kerjasama dengan pihak universitas. Nah, mereka juga yang mengakomodir itu sehingga boleh terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir ada moderator dan notulen. Moderator notulen ini biasa yang kami berikan kesempatan mereka untuk tampil dalam beberapa kegiatan, hampir seluruh kegiatan berbasis virtual dari komunitas Marijo Belajar, mulai dari live Instagram, kemudian webinar dan lain sebagainya. Nah, mereka itu bekerja secara sinergis. Maksudnya mereka tiap divisi ada volunteer yang membantu mereka. Dan walaupun kami belum dapat bertemu secara tatap muka langsung, tapi kami percaya bahwa volunteer yang kami pilih adalah orang-orang hebat, orang-orang yang mau berkomitmen dan mau memberikan dirinya untuk berkontribusi sesama pada generasi kita, generasi muda. Saya melihat kegiatan yang kalian buat ini, apakah mungkin termasuk padat dalam sepekan atau mungkin perencanaannya sudah setiap bulan atau bagaimana? Oke. Jadi Kak, kalau untuk live IG 30 menit yang Marijo Belajar itu kami adakan seminggu 2 kali, yaitu pada hari Kamis dan hari Sabtu. Nah, itu kami mengangkat topik-topik yang lagi happening. Nah, untuk bincang motivasi atau BIMO itu sebulan sekali. Nah, untuk festival seminar online itu kami terkadang memperingati hari-hari penting atau bisa 2 bulan sekali. Nah, untuk kelas kolaborasi itu tergantung Kak. Jadi kalau misalnya, kita mau kolaborasi dengan ini, mintanya tanggal begini, oh iya bisa. Jadi kalau untuk classroom kolaborasi itu tidak menentu seperti itu. Itu sih Kak. Oke. Mungkin kita akan break dulu sebentar. Oh iya. Kebetulan ada yang mau lewat sebentar, sedikit lagi. Oke. Boleh atau